Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungannya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Aris Shafi'i yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video presentasi ini. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai strategi pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Sebelum masuk ke video pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, Inka Sabila, NIM 4120070. Yang kedua, Sulistiani, NIM 4120035. Dan Adinda Rizkiana Dewi M, NIM 4120149. Baik, di video presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama, membangun kualitas pribadi manusia. Yang kedua, stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, keadilan, pemerataan, dan pertumbuhan. Yang keempat, pengendalian konsumsi dan prinsip hidup sederhana. Dan yang kelima, tujuan ekonomi Islam. Untuk poin yang pertama, akan disampaikan oleh saya sendiri. Membangun kualitas pribadi manusia. Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam harus didasarkan pada etika, moral kemanusiaan yang universal untuk mencerminkan kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan batin. Sebenarnya, gagal atau tidaknya suatu pembangunan ekonomi ditentukan oleh kualitas manusianya. Pembangunan kualitas manusia pada dasarnya bertumpu pada pendidikan untuk membentuk karakter dan kecerdasan bangsa untuk melakukan pembangunan ekonomi yang manusiawi dan bermartabat. Dalam pandangan Al-Quran, pembangunan kualitas hidup manusia bukan hanya pembangunan fisiknya dan duniawi sifatnya, tetapi juga pembangunan jiwanya, pembangunan spiritual yang menjangkau kehidupan manusia di akhirat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tersebut didasarkan dan ditunjukkan untuk pembentukan kualitas hidup manusia sehingga pemerataan dapat terwujud dalam kehidupan nyata dan pembagiannya atau distribusinya dapat berjalan adil sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang tajam. Poin yang kedua, stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi. Negara dalam perspektif trilogi tauhid dalam pemikiran Islam adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan mewujudkan keamanan, ketenangan, dan kedamaian melalui penciptaan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Sedangkan kekuasaan negara diperlukan untuk mengatur mekanisme hierarkis kekuasaan bagi usaha mewujudkan tujuan negara agar berjalan efektif dalam realistis kehidupan masyarakat yang dinamis dan majemuk. Ekonomi Islam memerlukan stabilitas keamanan dalam suatu negara. Tanpa stabilitas keamanan suatu negara, ekonomi Islam tidak dapat diwujudkan. Karena itu, stabilitas keamanan suatu negara harus dapat ditegakkan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berkesinambungan. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebuah negara yang tidak memiliki stabilitas keamanan yang terjaga akan mengalami kekacauan akibat konflik kekerasan yang berkepanjangan. Karena itu diperlukan seorang pemimpin yang adil. Secara teologis, bahwa kekuasaan mutlak hanya ada pada Tuhan, bukan pada manusia. Berimplikasi pada kesadaran bahwa kekuasaan manusia adalah amanat dan alat untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang perlu dikembangkan menjadi etika pada kebangsaan. Secara kosmologis, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk tindakan merusak lingkungan hidup dan kehidupan alam semesta ini. Karena itu, diperlukan etika lingkungan agar hak-hak hidup lingkungan tetap terjaga untuk menopang kehidupan manusia sendiri. Sedangkan secara antropologis, kekuasaan dalam suatu negara itu seharusnya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, bermoral tinggi dan mempunyai karakter dan integritas.
Untuk poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Keadilan, pemerataan, dan pertumbuhan. Sejak awal kekuasaan negara, termasuk dalam pembangunan ekonomi, harus ditegakkan dalam prinsip keadilan. Maka, di atas prinsip keadilan itu, pemerataan akan dapat ditegakkan sebagai dasar dari pencapaian pertumbuhan yang memadai. Karena jika tidak didasarkan pada prinsip keadilan, maka bisa terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat tajam dan dapat menciptakan konflik kekerasan yang mengakibatkan kekuasaan negara itu tidak efektif. Pertumbuhan ekonomi yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan pada hakikatnya tidak akan melahirkan pemerataan, bahkan sebaliknya, akan mempertajam kesenjangan sosial yang pada ujungnya akan melahirkan konflik kekerasan sosial politik yang akan dapat mengancam pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pengendalian konsumsi dan prinsip hidup sederhana. Dalam hal konsumsi, Al-Quran memberikan petunjuk yang sangat jelas dan mudah dipahami. Al-Quran mendorong untuk menggunakan barang-barang yang baik, halal, dan bermanfaat, serta melarang untuk hidup boros dan melakukan kegiatan konsumsi untuk hal-hal yang tidak penting. Al-Quran juga melarang untuk bermewah-mewahan dalam hal pakaian ataupun makan, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Di sini, Islam memerintahkan agar manusia dalam mengkonsumsi segala sesuatu di dunia ini terbatas pada barang dan jasa yang baik dan halal yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka. Mereka juga diperintahkan agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Salah satu pakar ekonomi Muslim, Muhammad Abdul Manah, menawarkan 5 prinsip konsumsi dalam Islam. Di antaranya, 1. Prinsip keadilan, 2. Prinsip kebersihan, 3. Prinsip kesederhanaan, 4. Prinsip kemurahan hati, 5. Aspek moralitas. Oleh karena itu, pola hidup sederhana untuk tidak bermewah-mewahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjauhkan korupsi serta pemborosan kekayaan yang tidak ada gunanya merupakan strategi pembangunan yang harus dicontohkan oleh para pemimpin bangsa dan negara. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri atau maqasid asy-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayah thayyibah. Tujuan ekonomi Islam secara teologis adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan dengan cara menggali potensi ekonomi yang ada dalam semua ciptaan Tuhan. Secara kosmologis, kegiatan ekonomi selalu berlangsung dalam ruang kehidupan kosmik, sedangkan secara antropologis, kegiatan ekonomi selalu berlangsung dalam realitas kehidupan manusia yang satu dengan yang lainnya yang saling membutuhkan, bekerja sama, dan saling bergantung. Thanks for attention and happy nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.